Ya, kali ini kita akan belajar OneNote. Jadi OneNote ini merupakan buku digital yang disediakan gratis oleh Microsoft. Aplikasi ini sangat bermanfaat karena sebagian besar dari Anda sudah menggunakan smartphone ya. Sayang jika tidak digunakan secara optimal. Dan software OneNote ini gratis, bisa diinstal di Android, iPhone maupun di PC ataupun MacBook ya. Nah, nanti software OneNote jika sudah diinstal di kedua gadget Anda, baik di handphone maupun di PC, bisa saling terhubung dan terupdate secara otomatis. Nah, misalnya sekarang kita mau membuat buku tentang belajar musik ya. Jadi nanti kita akan ambil beberapa referensi di Google. Nah, ini untuk membuat catatan baru, misalnya belajar musik. Ini nanti buku berisi tentang belajar musik, baik itu bermain gitar ataupun bermain piano. Nah, di sini tampilan awal setelah membuat buku atau note baru itu akan ada new section 1 dan halamannya. Jadi terdiri dari dua bagian. Oke, misalnya yang pertama kita akan membuat untuk section 1 ini kita beri nama bermain gitar. Di halaman pertama bermain gitar. Nah, ini kita rename dulu, bermain gitar atau belajar gitar. Kita rename dulu menjadi belajar bermain gitar ya. Untuk yang pertama misalnya kita akan cari referensi tentang chord gitar. Lalu halaman 2 kita akan cari kumpulan lagunya ya. Indonesia. Satu lagi kumpulan lagu barat. Ya, kita sudah punya satu section bermain gitar. Kemudian di sini ada beberapa halaman, chord gitar, kumpulan lagu Indonesia, kumpulan lagu barat. Nah, misalnya sekarang kita mau cari referensi tentang chord gitar. Jadi kita coba jalankan Internet Explorer-nya untuk mencari chord gitar. Misalnya di sini kita pilih chord gitar yang sudah ketemu di sini ya. Bukan kita harapkan. Misalnya kita cari image saja. Nah, ini ada beberapa referensi chord gitar. Misalnya kita suka yang ini, kita tinggal klik. Kemudian kita klik sumbernya. Ya. Nah, ini misalnya gambar ini akan kita simpan di dalam OneNote. Caranya klik kanan, copy image, kemudian kita pindah ke OneNote, kita paste di sini. Ya, kalau ini terlalu besar bisa dikecilkan. Ya, kecilkan lagi. Nah, biasanya akan diberikan link referensinya ini berasal dari mana sumbernya. Karena tidak ada, bisa di copy manual dari sini, di copy saja, kemudian paste ke sana. Nah, ini tentang gambar chord gitar. Nah, misalnya akan di copy juga keterangannya ini.
cukup paragraf di sini, kita Ctrl C, kemudian pindah ke sana, ke OneNote, pindah ke OneNote, kita Ctrl V. Nah, jadi ini sumbernya otomatis juga akan ditampilkan oleh OneNote. Nah, ini adalah tentang chord gitar. Ya, misalnya dalam contoh ini kumpulan lagu Indonesia, kita sudah ketikkan daftarnya dengan menggunakan ini ya, numbering otomatis. Jadi misalnya kita sudah punya beberapa lagu nanti yang akan kita cari referensi chordnya, itu misalnya contoh pertama adalah Saat Terakhir dari ST12. Nah, ini kita sudah ketikkan, kemudian tinggal dicari saja Saat Terakhir, masuk ke ini. Nah, kita akan cari di Google Saat Terakhir chord. Nanti ada beberapa referensi. Nah, misalnya ini sudah ketemu di link ini, kita coba buka sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Nah, ini kebetulan sudah ada chord dan lagunya, jadi ini bisa kita copy. Caranya ini kita blok, ya, Ctrl C, kemudian masuk ke OneNote. Nah, bisa dipaste di bawah dari sini, dari daftar isi ini. Ctrl V. Ya, ini otomatis linknya juga akan disertakan ya. Jadi ini sudah ada lirik dan chordnya. Karena judulnya belum ada, bisa ditambahkan secara manual, bisa di copy dari atas ini, kemudian Ctrl V atau paste. Nah, untuk membedakan dengan teks yang lain, Saat Terakhir ini bisa kita kasih warna khusus, stabilo, klik ini nanti muncul daftar menunya, kita tebalkan. Nah, misalnya sekarang kita akan nyari referensi untuk yang kedua, ini lagu dari Ada Band Karena Wanita ya. Nah, caranya ke Google, kita cari lagunya Karena Wanita Ada Band chord ya. Nah, ini misalnya kita ambil temuan yang kedua, kita klik, ada lirik dan chordnya enggak, kalau ada nanti akan kita copy. Oke, ini ada. Nah, misalnya sudah ada, kita copy. Wah, dia bersambung ke halaman berikutnya. Ctrl C dulu, pindah ke note-nya, jadi di bawahnya kita paste. Nah, ini juga sama, belum ada judulnya, kita tambahkan Karena Wanita. Nah, ini linknya juga selalu diberikan oleh OneNote otomatis, jadi sumbernya dari mana. Nah, tadi mungkin masih ada halaman berikutnya, kita klik ya, ini di copy juga. Nah, bahkan nanti link videonya juga akan ketemu atau ditampilkan. Ini kita stop aja daripada kena copyright nanti. Nah, ini kita copy lagi, cukup panjang, kemudian paste di lanjutannya ini ya, sudah lebih rapi. Karena sumbernya terlalu banyak, kita bisa delete. Nah, sudah ada dua link lagu yang kita dapat. Ini bisa kita samakan dengan setiap judul, misalnya kita kasih warna kuning. Nah, mungkin kalau sedikit kita tinggal scroll ke bawah, tetapi kalau daftar lagunya semakin banyak, untuk memudahkan pencarian kita bisa kasih link. Caranya misalnya yang di sini, Karena Wanita, ini kita blok dulu. Jadi ini tadi ada bandnya, kita tambahkan. Nah, ini kita blok, kemudian copy di blok, klik kanan, copy link to paragraph.
Nah selanjutnya daftar isi yang ini yang sesuai, yang nomor 2. Jadi setelah diblok, klik kanan, paste. Nah sehingga hyperlinknya ini sudah terjadi. Jadi kalau pada saat ini sudah ada gambar tangan begini, artinya kalau kita klik di sana, klik, dia otomatis akan munculkan ini, lagu ini. Demikian seterusnya untuk lagu-lagu yang lain. Nah ini selain bisa berikan link asalnya dari mana, itu OneNote juga menyediakan link YouTube-nya. Tadi misalnya yang lagu ini kita mau lihat, jadi ini kita upload link YouTube-nya, Ctrl C, kemudian kembali lagi ke OneNote, kita tekan Ctrl V di sini. Ya, YouTube otomatis menampilkan link dan jendela kecil. Bahkan di sini pun dia bisa play dari OneNote-nya ya. Oke, kita stop. Nah, ini jendelanya bisa kita kecilkan saja. Kita kecilkan. Misalnya nanti ada rekaman sendiri. Di sini merekam suara ya, jadi audionya. Nah, contohnya ini. Ini sedang merekam apa yang dibicarakan di sini. Jadi ini sangat bermanfaat pada saat misalnya meeting, bisa otomatis direkam dan diberikan summary meetingnya atau catatannya. Nah kalau sudah selesai, ini bisa di stop. Nah, kalau mau menampilkan lagi tinggal play. Nah ini ya, ini salah satu fitur yang disediakan oleh OneNote. Selain bisa merekam suara, menampilkan gambar, bahkan kita nanti bisa menambahkan gambar sendiri. Misalnya kita mau menambahkan gambar di sini. Nah, ini bisa kita pilih draw pena misalnya. Nah, di sini bisa menggambar dengan menggunakan jari tangan. Jadi ini. Ya, itu hasil gambarnya. Misalnya mau menghapus, ya gunakan ini. Ya. Nah, ini juga bisa stabilo warna apa, biru misalnya. Ya. Nah, bahkan kecanggihan dari OneNote ini, kita bisa menggambar objek yang bebas, tapi nanti akan dikonversi menjadi bentuk shape, entah itu lingkaran, segitiga, jajaran genjang, atau elips. Contohnya ya, misalnya ini kita mau gambar yang sudah disediakan bulatan misalnya. Nah, ini tinggal, karena tadi yang dipilih stabilo ya. Jadi kalau misalnya yang dipilih pena, ya seperti ini. Kita pilih shape lagi. Ya. Nah kalau misalnya membatalkan, Ctrl Z atau dihapus, delete. Jadi klik objeknya, di delete, klik objeknya, di delete. Nah sekarang misalnya kita mau menggambar kotak ya, kotak berwarna biru. Jadi ini shape, ini kotakan. Selain itu pena ini ink shape-nya dihidupkan, bulatannya nggak utuh, nanti akan dibuat otomatis. Perhatikan, atau menggambar kotak. Misalnya saya mau gambar kotaknya cuman gini. Nah maka si OneNote akan mengkonversi menjadi shape secara otomatis karena ininya dihidupkan. Kita coba lagi akan memberi links untuk title yang lagu pertama ini. Misalnya di blog, klik kanan, copy link to paragraph
kemudian di blok yang indeks daftar isinya ini klik kanan, kemudian paste. Nah, jadi nanti ini akan pergi ke sini, linknya ke lagu nomor 1, ini akan pergi ke lagu nomor 2 di sini. Ya, ini fungsinya untuk link ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar, misalnya ini sudah cukup banyak. Jadi ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 section. Kemudian ada di section pertama ada 3 halaman. Nah, section ini masih bisa dikelompokkan lagi menjadi subgroup section. Jadi new section group. Jadi misalnya yang dipetik ya, misalnya nanti kita kelompokkan gitar, kemudian ukulele dan sebagainya. Jadi yang bermain gitar ini diklik kanan, kemudian kita pindahkan move itu di belajar musik yang dipetik move. Nah, ini akan pindah ke sini. Jadi tadi yang bermain gitar akan pindah di kelompok dipetik. Nah, ini untuk section, jadi bisa ada level 1 dan 2 ya. Yang lainnya tinggal diatur sendiri. Demikian juga untuk halaman. Jadi ada page dan subpage. Jadi di sini kita ada halaman chord gitar. Misalnya ini lagu Indonesia, kita akan kelompokkan nantinya lagu pop yang evergreen atau lagu lama. Jadi kita tinggal tambahkan di sini, klik kanan atau tinggal klik sini new page. Nah, kelebihan yang lain lagi, Anda bisa memberikan password pada section. Jadi misalnya saya hanya ingin memproteksi ini section bermain gitar, tinggal diklik kanan, kemudian password protection. Nah, tinggal ditambahkan passwordnya. Misalnya saya ketikkan passwordnya 007, confirm yang sama, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda akan gagal. 007 juga. Nah, nanti akan ada tanda passwordnya masih terbuka. Nah, ini sekarang tertutup. Jadi pada saat kita mau buka, pasti akan ditanyakan passwordnya. Ini adalah kelebihan dari OneNote. Jadi tidak sembarang orang bisa membuka catatan Anda. Nah, kalau untuk membuka ini passwordnya harus cocok. Ya. Fitur lain dari OneNote itu dari beberapa teks kita paste di sini, kita tuliskan. Ini juga bisa diberikan template model tampilan bukunya, apakah model bergaris seperti ini, biru dan ini ada garis merah, atau model agak lebih besar lagi, atau lebih besar lagi, lebar, nah atau kotak-kotak, ini model grid line, nah, atau polos. Kalau polos ya berarti nggak ada. Selain itu kita bisa mencek tulisan yang sudah diteliti. Jadi immersive reader ini bisa diklik fungsi ini, lihat ini misalnya kita juga bisa mendengarkan dibacakan oleh si OneNote-nya ini, diklik di play ini. Penjelasan 1. Kepala Hiasto. Walaupun mungkin terdapat di bagian gitar paling atas. Oke. Nah, misalnya kita mau mencetak khusus halaman ini ya, bagian gitar, itu bisa kita lakukan dengan cara klik pada bagian ini, kemudian yang titik 3 di atas, kemudian print.
Nah, misalnya kita akan cetak dalam format PDF sehingga nanti kita bisa sharing kepada yang lain. Jadi ini ada hanya satu halaman, kita print. Ya, misalnya kita kasih nama bagian gitar, right. Nah, ini hasil print PDF-nya, sehingga nanti file ini kita bisa share ke yang lain melalui email ataupun WhatsApp ya. Nah, kalau halamannya banyak seperti ini misalnya, ini cukup banyak, kita juga bisa share. Ctrl P, selain tadi lewat menu ini kita juga bisa tekan Ctrl P untuk mencetak ke dalam PDF ataupun ke printer sesungguhnya. Jadi kalau saya gunakan Nitro ya. Nah, ini akan terlihat ada 34 halaman nantinya. Jadi bisa dicetak ataupun bisa dibatalkan. OneNote itu bisa dihubungkan ke handphone kita juga. Jadi di handphone kita juga harus diinstal OneNote ya. Jadi ini saya sudah install OneNote. Di pojok kanan atas ini kita jalankan. Misalnya kita mau sinkron dengan yang sudah kita buat di notebook. Jadi ini kita lihat bukunya. Anda harus memastikan dulu akun yang digunakan di handphone, akun OneNote-nya ini adalah sama dengan yang di PC. Antara OneNote di handphone dan di PC sama. Kita cek di yang titik 3 di atas di pojok, kemudian klik setting, kemudian cek di account. Nah, di sini saya menggunakan akun yang sama dengan yang di laptop saya. Ini harus sama supaya bisa sinkron. Nah, untuk melihat buku baru yang sudah dibuat di notebook tadi, kita bisa tarik di sini dengan memilih More Notebooks. Jadi di sini sudah terlihat pada urutan kedua belajar musik ya. Jadi kita klik di sini, seharusnya nanti sudah terupdate juga. Nah, di sini sedang proses update. Nah, yang ini tadi bermain gitar. Kita lihat ke Protex. Jadi kita ketikkan password yang sama. Tadi passwordnya adalah 007 unlock ya, sudah otomatis masuk kumpulan lagu Indonesia. Ini sama persis ini yang tampilan ada di handphone. Nah, selain itu fitur yang lain, kita bisa menambahkan sticky note. Sticky note ini seperti post-it ya. Jadi misalnya kita mau berbelanja dengan list barang tertentu, supaya tidak lupa, kita bisa tuliskan di manual di sticky note atau post-it biasanya. Nah, ini dengan fitur OneNote kita bisa tambahkan di sini. Nanti otomatis tersinkron juga ke PC. Demikian juga sebaliknya ya, kalau kita ngetik di PC nanti otomatis tersinkron di OneNote kita. Nah, contohnya kita ngetiknya biar cepat, kita ketik di PC ya. Untuk di PC kita jalankan sticky note-nya. Jadi ketik sticky note. Nah, ini ya, ini belum ada note yang baru. Sekarang di laptop misalnya kita tambahkan catatan belanja seperti ini ya, otomatis nanti di handphone akan terupdate. Nah, ini tinggal kita belanja berdasarkan daftar yang sudah kita buat ini. Jangan lupa pastikan bahwa akun yang dipakai di atas ini yang sedang aktif, itu adalah akun yang sama dengan digunakan di handphone ya. Jadi di handphone saya sama di sini, akun Gmail, akun www.gmail.com sama yang di notebook. Oke. Fitur menggunakan OneNote itu kita bisa mencari kata atau teks tertentu ya. Misalnya saya pengen mencari kata belajar pada seluruh catatan buku saya. Jadi misalnya di sini kan terlihat ada 1 my book, kemudian YouTube dan belajar. Jadi di 3 buku ini saya akan cari teks tertentu. Untuk mencari
itu pakai search ini, kemudian belajar. Nah, maka akan ketemu banyak sekali kata-kata belajar di dalam notebook atau catatan ataupun pada halaman tertentu. Jadi di sini mencetak foto dari HP, ini ada di folder ini. Nah, ini belajar, ketemu kata-kata belajar di sini. Nah, misalnya saya pengen cari karena saya pengen nyari lagunya John Denver, saya cari John Denver. Nah, ini hanya ketemu satu di sini. Ya. John Denver. Nah, ini song. Mungkin belum dikasih linknya. Jadi di sini ketemu ininya John Denver di atas dan di bawah. Nah, kalau ini sendiri fungsinya untuk story aja. Jadi di sana ada listen notes. Oke, cukup. Semoga bermanfaat.